Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah join ya di tempat baru, Zoom baru. Izin mohon maaf sekali lagi pada teman-teman atas ketidaknyamanannya pada Zoominar pada hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Eh, Pertama-tama puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita banyak diberikan nikmat ya, nikmat sehat, nikmat berkumpul ya di Zoom pada pagi hari ini ya. Cuacanya cerah, sehat walafiat ya. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya. Semoga pada syafaatnya kelak sampai kita di yaumil akhir, insyaallah amin. Baik, izin sekali lagi mohon maaf teman-teman. Masih semangat ya semuanya ya. Semangat. Yang masih semangat tolong klik angka satu Mana di angka chat. satu? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah masih pada semangat ya teman-teman pada hari ini. Semangat, semangat. Baik, untuk mengawali izin Ustaz Hamzah bisa kangen banget sama suara antum lagi nih. Teman kita. Boleh tilawah lagi Ustaz, apa di recording ya. Apa tempat Ustaz Hamzah. Record baru, Itu ya, record baru, Ustaz. Izin. Tafadhol Ustaz Hamzah. Afan. itu masih di sini ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. Hilang suaranya. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, barakallahu fiik Ustaz Hamzah. Eh, Baik teman-teman, untuk eh, mengingatkan kembali untuk namanya nanti diganti ya untuk nama kemudian alamat atau MPD-nya domisilinya di mana.
Baik, untuk mempersingkat waktu, eh, jalannya Zoom pada hari ini nanti akan dipandu oleh Ustadz Anwar Setia, ya. Assalamualaikum, Ustadz Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga guru kita Ustadz Riyad Rosyad sudah hadir. Baik, Alhamdulillah. untuk waktunya kami persilakan pada Ustadz Anwar untuk mendampingi kami untuk Zoom pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu bermuajahah lewat virtual dalam rangka salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Dan pada pagi hari ini tema yang kita angkat insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya kepada kita semua. Terutama ini salah satu modalitas yang kami miliki ya di Ikatan Praktisi Tib Nabawi Indonesia yaitu spiritual healing ya. Karena kita punya tiga modalitas maka kita akan selalu memberikan sarana-sarana pelatihan ya, upgrading kepada anggota dan juga kepada khalayak umum atau masyarakat umum seperti pada pagi hari ini. Izin yang kami hormati eh, Ustadz Riyad Rosyad sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Praktisi Tib Nabawi Ustadz Mahendra dan Ustadz Hamid dan juga kepada pengurus pusat yang pada hadir yang pada pagi hari ini, kepada para pengurus daerah, kepala-kepala Majelis Pengurus Daerah MPD di seluruh Indonesia. Kita sudah ada perwakilan di 32 provinsi dan kita sudah melaksanakan sebanyak 21 deklarasi ya. Sekitar 10 atau 11 lagi menunggu deklarasi dari daerah yang selanjutnya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas ketidaknyamanan pagi hari ini. Itu merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah itu juga merupakan bagian kesabaran kita dan insya Allah tidak ada yang berkurang sedikit pun pahala dari Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, gitu ya. Mungkin hanya sekitar masalah virtual ya kecil lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan para sahabat zaman dahulu, para nabi itu ujiannya luar biasa gitu ya. Insya Allah hal kecil tadi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi girah kita untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini oleh guru kita Ustadz Riyad Rosyad. Saya akan sedikit bacakan profil beliau, sedikit ya, Insya Allah. Nama Riyad Rosyadi atau kita biasa panggil Ustadz Rosyad. Beliau lahir di Magetan 22 Desember 1968. Beliau tinggal di Ponpes Badrussalam Magetan, Jawa Timur. Beliau sebagai anggota Majelis Syuro di Ikatan Praktisi Tib Nabawi Indonesia. Beliau juga Dewan Syuro di ARSY, Dewan Pakar di IMF, dan Ketua FTQ. Nah, nanti coba ditanya ke beliau nih, FTQ apa nih, IMF apa? Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, kita langsung saja ke beliau ya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Suaranya Sehat, Ustaz? jelas? Sehat jelas Alhamdulillah. ya? Jelas, Alhamdulillah Ustaz. jelas Ustaz. Sehat, Ustaz?
Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah sehat. Tadi Baik, Ustaz. bolak-balik drop terus di sinyal. Ya, mudah-mudahan. Ya, bismillah Ustaz ya. Mudah-mudahan acara Bismillah. hari ini kita pagi ini lancar. Ya, tafadhol Ustaz, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana shifaan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina fa asbahna bi ni'matika ikhwana. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami di forum ini, di acara ini sebagai berkumpul dan bertemu dalam naungan rahmat-Mu. Dan jadikanlah selesainya dari acara ini menjadi perpisahan yang Engkau lindungi serta Engkau ampuni. Kuatkanlah ikatan hati kami ya Allah, sehingga dengan segala karunia nikmat-Mu jadilah kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami semua meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal-amal yang diterima. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari segala ilmu yang tidak bermanfaat, dari keadaan hati kami yang tidak bisa khusyuk. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kecenderungan jiwa-jiwa ini kepada dunia yang tidak pernah bisa mengenyangkan, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa an naqtarifa 'ala wa an naqtarifa 'ala anfusina su'an aw najurruhu ila muslim. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari keburukan atau kejahatan jiwa-jiwa kami sendiri, dari keburukan dan kesalahan amal-amal kami. Kami berlindung ya Allah kepadamu dari kami melakukan keburukan atas diri kami sendiri, atau kami lontarkan keburukan itu kepada saudara muslim lainnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur panjatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dalam rahmat dan takdirnya, dan kita meminta juga terus kepadanya keridhaan atas segala apa yang kita lakukan di jalannya, berkumpul membahas bersama dalam satu pembahasan di antara salah satu modalitas IPTNI, yaitu eh, materi yang dipilih oleh teman-teman tentang al-ain. Al-ain. Nah, di sini kita berbagi ya. Di sini hadir para guru semua, Masya Allah, sesama guru jangan saling apa namanya, saling ya begitulah, diteruskan sendiri. Dan juga mudah-mudahan para guru semua yang tentu punya referensi yang Masya Allah, punya pengalaman yang Masya Allah. Saya menjadi fasilitator di sini untuk bersama-sama kita memahami apa yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu fenomena yang terjadi sebenarnya dan unik begitu ya. Nah, sebelum itu kita tentu seperti biasa tentang materi ini, kita memahami apa tema yang kita bahas ini. Kalau secara judul sih saya lebih memilih langsung kepada gambaran apa itu ain ya. Saya beri judul di sini tentang ain, intinya adalah gejolak jiwa, tamalmul an-nafs
wahtiya jatiha, wahtiya juha. Jadi bergolaknya jiwa begitu ya, dan apa namanya menggelegaknya. Nanti dari situ akan memberikan efek kepada eh, dirinya sendiri juga kepada pihak-pihak lain yang ada di sekitarnya. Apakah itu makhluk hidup, bahkan jamadat, barang-barang benda-benda mati begitu ya, barang-barang elektronik gitu. Itu bahkan bisa berefek ke sana. Nah, kenapa diberikan judul ini? Ya kita coba pelan-pelan memahami sedikit demi sedikit. Ya, kalau yang sudah paham banyak, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa al-ain secara bahasa itu adalah, ya dia adalah fungsi indera yang digunakan untuk melihat. Itu kan begitu ya secara umum. Ain itu ya mata begitu. Eh, Lahum a'yunun la yubsiruna bi araf begitu. Mereka punya mata atau diberi mata tapi nggak dipakai untuk melihat dengan cara yang benar. Kalau secara makna konteksnya seperti itu. Harusnya dipakai untuk melihat tapi tidak dipergunakan secara semestinya sesuai dengan amanah diciptakannya mata. Itu ain secara umum yang kenal adalah seperti itu. Kemudian juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terlihat dan disaksikan. Ain juga berarti sesuatu tentang berarti tentang dirinya sendiri atau zatnya. Itu secara umum seperti itu. Adapun secara definisi yang dikenal, ya beberapa saya kutipkan saja dari beberapa pendapat yang ada, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Di sana beliau menyebutkan bahwa ain adalah nazar bistihsan masyubun bihasadin min khawithit taba yahsulu lil manzur minhu darar. Jadi eh, Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa ain adalah pandangan kagum yang di situ bercampur unsur hasad, tentu adalah tabiat yang buruk yang bisa berdampak membahayakan bagi objek yang dipandang. Objek ini bisa makhluk hidup tadi ya, maupun benda-benda jamadat. Sebagaimana juga yang populer disebutkan oleh eh, Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, dia adalah sahmun min sihamil hasad. Dia adalah ain itu adalah anak panah dari sekian anak-anak panahnya hasad. Dia meluncur sebagaimana anak panah meluncur, dilepaskan dari busurnya yang ditarik. Dari siapa pemegang busurnya di sini? Ya nafsil ain, dari jiwa si pemilik ain wal hasid, dan jiwa yang pemilik hasad. Tusibu ahyanan wa tukhti. Ya kadang bisa berdampak kena sesuai dengan keinginannya, atau kalau keinginan berarti sengaja ya. Memang ada yang bisa sengaja berdampak kepada objek yang dilihatnya atau yang dipandangnya, maupun tidak berdampak atau meleset. Sementara eh, definisi lain dari Syekh Ibn bin Baz, beliau menyebutkan bahwa alain haqqun wa tusibu bi'ijab au hasad au syahwah au karahiyah. Berkata beliau bahwa ain itu suatu fenomena yang benar-benar ada dan terjadi, itu bisa menimpa karena sebab ijab, ya, satu ketakjuban atau kekaguman, bisa karena unsur syahwat atau ketidaksukaan atau kebencian. Ya, secara umum pengertian ain ini adalah dia bukan hanya semata-mata karena pandangan mata, melainkan gejolak jiwa. Ya, gejolak jiwa, eh, apa namanya, ya dinamika jiwa yang punya level tertentu
dan ya kalau kita bilang auranya atau energinya atau geloranya terpancar melalui pandangan mata. Nah, ini juga yang unik, walaupun disebut ain, bisa juga melalui tanpa pandangan mata, yang itu berpengaruh kepada yang dilihat. Tentu biidznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita bisa lihat beberapa contoh-contoh yang ada disebutkan di beberapa nas ya dalam hadis, misalnya yang kita kutipkan di sini dari salah satu apa yang disampaikan oleh eh, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Ini terjadi pada siapa ini ya, sepupunya Rasulullah. Beliau dengan paman paman beliau yang bernama Ja'far bin Abi Thalib itu kurang lebih ya seumuran. Kalau adiknya Ja'far bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhum ajma'in, ini eh, kecil ya, Ali bin Abi Thalib. Ini kakaknya Ali. Nah, Ja'far punya anak. Satu saat Rasulullah ya berkunjung ke rumah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Sahabat Ja'far ini kemungkinan baru pulang dari Mesir ya, karena termasuk rombongan hijrah pertama yang ke Mesir. Terus pas nyambangi keluarga, terus mereka beliau tanya, "Eh, kalau dalam riwayat ini malah yang disebut keluarga Ja'far yang datang kepada Nabi. Dalam riwayat lain, Nabi yang mengunjungi keluarga beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya pada saat beliau melihat anak-anaknya sahabat Ja'far bin Abi Thalib, kok anakmu kurus benar gitu. Terus eh, dalam riwayat lain, keluarganya yang mengatakan, ada yang kalau dalam riwayat ini pengasuh anak-anak itu yang menjawab, ya Rasulullah, mereka terkena ain. Jadi mereka susah makan atau makan tapi yang nggak berefek signifikan kepada tubuhnya. Terus eh, ya intinya di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meruqyah si anak kedua anak itu yang kurus-kurus itu. Nah, sebelumnya mereka juga ternyata punya jampi-jampi ruqyah begitu ya. Ya, cuman mereka nggak yakin ini masyru' atau tidak, karena pada saat Nabi punya statement dan disebarkan oleh para sahabat, Nabi melarang jampi-jampi ruqyah mantra-mantra. Para sahabat yang biasa meruqyah atau punya bacaan-bacaan yang secara turun-temurun diwariskan di keluarga besar mereka, mereka akhirnya sempat stuck gitu ya, berhenti karena membutuhkan rekomendasi dari Nabi dulu. Jadi ini termasuk mereka tahu ini kayaknya kena ain, tapi mereka nggak ngobatin, nggak dirukyah dengan rukyah yang lain yang sebetulnya mereka punya dan biasa mereka lakukan, karena khawatir rukyahnya tidak eh, dapat rekomendasi. Tapi setelah mereka bertemu dengan Nabi SAW, Nabi menganjurkan untuk dirukyah. Ada sahabat yang kemudian menjelaskan rukyah yang biasa dibaca keluarga mereka. Nabi menyimak, oh nggak ada masalah rukyahmu, jalankan aja begitu. Nah, di sini pun Nabi SAW juga memerintahkan agar itu dirukyah, ya, agar mereka diruqyah. Istarqu lahuma fa innahu la sabaqa syai'un al-qadar la sabaqathul ain. Karena cepatnya ain ini, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, pastilah si pendahulu takdir itu ain, karena cepatnya. Ya. Kita tahu ain itu kan pandangan mata, nazar gitu ya. Dan mata ini bisa melihat kalau ada cahaya. Jadi cepatnya penglihatan ini ya secepat cahaya sebagai media atau sarananya, begitu ya. Jadi cepat sekali dan tepat, begitu. Maka di sini disebut dengan nama tersebut untuk mengingatkan juga sekaligus bahwa ini adalah satu hal yang bisa dampaknya kontan dan cepat, begitu ya. Dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-ain hakun walau kana sya'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Fa idza stughsiltum faghsilu. Ini ada tambahan tentang
bagaimana di antara teknis untuk mengilaj, ya, mentreatment pengaruh dari ain. Bahwa ain itu adalah suatu hal yang fenomena yang benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang bisa lebih cepat atau mendahului takdir, pasti itulah ain. Jadi kalau kalian diminta untuk mandi oleh saudaramu, maksudnya dari air yang diguyurkan ke badan kita, ditampung bekasnya dan bekas itu diberikan ke saudara kita. Kalau diminta seperti itu, berikan. Nah, ini kan berarti antara yang minta dengan yang diminta kan sudah paham terhadap perintah Nabi ini, terhadap arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan ini adalah satu kondisi yang seharusnya seperti ini setiap Muslim, ya, setiap kita memahami ini. Kalau diminta untuk bekas air kita, bekas wudhunya untuk ditampung atau bekas mandinya kemudian ditampung, kita nggak usah merasa dituduh atau merasa dipojokkan, ya. Itu haknya saudara Muslim kita yang meminta. Ya, berikan saja. Yang repotnya di sini karena nggak paham atau nggak memahami arahan semacam ini, akhirnya yang diminta itu ya malah curiga, malah kemudian eh, gejolak jiwanya muncul gitu. Mestinya diharapkan dari bekas air badannya itu bisa menetralisir pihak yang mungkin sengaja atau tidak sengaja tertimpa ain dirinya, karena dia tersinggung malah nambah ain, bisa jadi seperti itu. Nah, ini nanti ada strateginya. Bagaimana cara meminta bekas untuk menetralisir dampak ain, meminta kepada orang yang nggak paham. Ya, kalau diminta justru malah bertambah, bisa berpotensi meluncurkan ainnya yang baru. Baik, yaitu tambahan kalimat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ain adalah seperti ini. Nah, dalam riwayat yang lain, ini termasuk dari banyak penyebab sakit yang menuju kepada kematian. Dari sahabat Jabir Ibn Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarih fus. Dari sahabat Jabir, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan yang wafat, yang meninggal dari umatku setelah qada dan qadar, ini maksudnya semuanya pasti qada dan qadar, ya. Ini ada penegasan seperti ini, maksudnya untuk memberi apa namanya, memberi highlight, ya, memberi penekanan bahwasanya sebab dari anfus ini nanti dalam perawinya atau periwayatnya menyebut yang dimaksud anfus di sini atau nafs di sini adalah ain. Karena sebab ini adalah sebab yang terbanyak begitu. Bahwa secara fenomena simptomanya itu dideteksi oleh mungkin peralatan medis atau ilmu medis, ini adalah sakit pada umumnya yang ada dalam medis, terdeteksi dalam ilmu ruqyah syariah misalnya, ini adalah jelas ain begitu, ya. Atau ketika nggak terdeteksi oleh medik tapi gejalanya ada dan kemudian akhirnya ditelusuri, kemudian tersimpulkan bahwasanya ini adalah karena sebab ain. Nah, prosesnya atau diawalinya karena asbab ain itu adalah eh, sebab terbanyak begitu. Dan ini mau tidak mau, ya, kita harus meyakininya bahwa fenomena-fenomena gejala eh, sakit atau kondisi, bahkan bukan nggak ada sakit, ya, karena kecelakaan yang spontan bisa meninggal di TKP itu karena sebab ain, itu pun juga banyak. Redaksinya seperti ini apa adanya. Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarih bil anfus, yakni bil ain. Ini adalah satu fenomena yang seperti itu. Maka boleh saja setiap orang yang Allah takdirkan ketemu kita untuk minta pertolongan di terapi, ya, kita bacakan dengan niat menetralisir atau, ya, mohon kepada Allah menghilangkan pengaruh ainnya.
dalam semua hal begitu. Nggak masalah berdasarkan hadis ini. Bahwa kemudian mungkin secara simptoma diagnosanya menurut ilmu kedokteran seperti ini, menurut jalur yang lain seperti ini, tidak masalah begitu. Ya kita eh, berdasarkan hadis ini, ya kita melakukan tindakan bacaan-bacaan yang ayat-ayat umum, bahkan orangnya kita ajak bersama-sama untuk membaca, ya yang mudah untuk dibaca secara umum bisa dipraktekkan seperti surat Al-Fatihah, ayatul kursi, tiga kul hu falaq anas, ditiupkan di tangannya, diusapkan bagian tubuhnya yang dia terasa nggak nyaman, atau ditiupkan di airnya, dia minum, atau kita sarankan untuk mandi air di samping dia tetap menjalankan treatment hasil diagnosa yang eh, kita rumuskan begitu ya, dan kita resepkan kepada yang bersangkutan. Nah, di sini eh, titik tekan kita adalah apa yang dimaksudkan dengan al-anfus di sini oleh hadis ini. Yang menyebutkan ain itu adalah riwayatnya, ya. Sementara redaksi hadisnya adalah bil anfus. Nah, di sini nanti kaitannya dengan judul yang sudah di atas sudah kita bahas ya. Ya, perhatikan bahwa redaksi hadis itu menggunakan lafaz al-anfus, bukan al-ain. Kemudian perawi menafsirkan dengan al-ain. Tidak masalah dan namanya itu betul. Itu menunjukkan bahwa hakikat ain adalah nafs yang bergolak. Pandangan mata adalah sarana yang menyalurkannya. Baik, kita lihat kepada riwayat lain yang sangat masyhur, banyak jalan riwayatnya, maksudnya jalan redaksi riwayatnya. Ini eh, yang menceritakan langsung adalah orang yang terkena dampaknya langsung. Beliau adalah seorang ahlul badar, sahabat Nabi, yang beliau juga meriwayatkan beberapa hadis bahwa Sahal bin Hunayf menyampaikan, dan ini juga dalam riwayat lain nanti si pelaku eh, apa namanya, si pelaku ain, si pemilik ain pun yang meriwayatkan. Ya, kita baca teks terjemahnya saja dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, ini berarti dari anaknya Sahal bin Hunayf, yang terkena ain itu adalah sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Bahwa Amir bin Rabi'ah, ternyata beliau juga adalah periwayat hadis juga, sahabat periwayat hadis, dan beliau juga ahlul badar juga, itu berpapasan dengan Sahal bin Hunayf yang sedang mau mandi. Jadi sebetulnya mereka ini serombongan dalam satu perjalanan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju satu tempat. Kemudian ada semacam telaga kecil, sendang kalau orang Jawa bilangnya. Ya. Ada kubangan air yang bersumber dari satu mata air. Nah, semuanya beristirahat. Ada yang mau mandi, termasuk Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini memang terkenal kulitnya putih. Nah, ketika papasan dengan sahabat Amir bin Rabi'ah, beliau pas lagi buka bajunya. Nah, di situ Amir bin Rabi'ah batin, mungkin bergumam begitu. Beliau berkata, cantik banget ini gitu. Belum pernah saya lihat kulit semulus ini. Dalam riwayat lain, ini eh, nggak ada, bahkan gadis pun nggak seperti ini. Maka disebut di situ seperti kulit seorang gadis pingitan. Nah, begitu itu gejolak jiwanya tersalurkan, entah dia dengan bergumam begitu ya, kan nggak mungkin, atau dia nggak, redaksinya tidak tidak terdengar oleh yang lain, karena pada saat eh, cerita ini disampaikan, ini adalah pengakuan dari Amir bin Rabi'ah sendiri bahwasanya dia menyebut seperti itu ketika Sahal bin Hunayf itu lewat atau berpapasan dengan dia. Nah, begitu eh, jiwanya itu bergolak dengan diterjemahkan dengan redaksi kalimat dia seperti itu, spontan saat itu Sahal bin Hunayf jatuh. Jatuh sudah dalam kondisi yang kepalanya aja nggak bisa digerakkan gitu ya. Udah nggak sadar, pingsan dia. Sampai akhirnya ada yang satu riwayat ini digotong ke tendanya Nabi, dalam riwayat lain sahabat datang ke tendanya Nabi dan Nabi kemudian bergegas menghampiri TKP di mana
Sahal bin Hunayf itu tergeletak. Nah itu kemudian di sanalah Rasulullah SAW memeriksa sebentar, kemudian dalam kondisi yang mengkhawatirkan begitu, beliau bertanya, apa kalian kepada sahabat kalian, nggak mencurigai sesuatu nggak? Ini kenapa dia begini? Ada sesuatu yang apa namanya bisa dicurigai untuk dia menjadi suspek tersangkanya penyebab ain nggak begitu? Nah, ada yang bilang di dalam riwayat ini itu Amir. Tuh, tadi dia begitu, berarti kan redaksinya ada yang mendengar. Tapi dalam riwayat lain, Amir sendiri yang mengaku saya ya Rasulullah. Apapun itu redaksi yang berbeda-beda, intinya di situ Amir sebagai pihak yang kemudian mengaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerita ketika berpapasan dengan Sa'ad bin Hunayf, saya spontan bilang begitu, mulus banget ini kayak gadis pingitan begitu. Nah, kemudian yang menjadi fokus perhatian kita adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyebutkan alama yaqtulu ahadukum akha, apakah eh, ada seseorang yang pengen berniat membunuh saudaranya, berarti ain ini bisa melepas nyawa seseorang. Artinya lemparan panah sahmun yang tadi oleh Imam Ibnu Qayyim disebutkan itu benturannya sangat keras sehingga yang terbentur ini bisa terlepas sesuatu dari dirinya. Apa yang terlepas dari dirinya? Ya bagian dirinya yang menyebabkan dia sadar, kesadarannya terlepas. Yang nafasnya, ya ruhnya lah, begitu ya. Atau partisi dari sebagian nafasnya itu lepas sampai akhirnya Sa'ad bin Hunayf tumbang. Nah setelah itu kemudian Nabi SAW ketika sudah tahu, yakin bahwasanya Amir eh, penyebab ainnya itu adalah si apa sahabat Amir radhiyallahu an. Akhirnya sahabat Amir diperintahkan untuk mengguyur badannya, bahkan di balik sarungnya begitu ya, dibasahi semuanya, ditampung bekas airnya, kemudian bekas airnya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf. Kalau secara teknis di sini disebutkan bahkan dari arah belakang, ya. Kepala belakang berarti punggungnya terguyur dari arah belakang, walaupun semua badannya nanti terguyur dan spontan saat itu Sa'al bin Hunayf bangun ya, loading dia, loading bangun sampai Nabi dalam riwayat lain mengatakan "Eh, sekarang gimana kondisimu, kira-kira bisa ikut lanjut nggak dengan kami atau kamu istirahat di sini, silakan aja." Tapi Sa'al bin Hunayf mengatakan "Eh, saya sudah nggak apa-apa ya Rasulullah, saya ikut lanjut bersama rombongan." Nah itu kisah yang eh, valid, banyak disaksikan karena sahabat itu banyak, termasuk mutawatir secara persaksian para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini. Jadi ini adalah salah satu fenomena yang masyhur ya di antara hadis-hadis terkait kasus Ain. Ini adalah contoh nyata yang Nabi bilang al Ain hakun, itu fenomena nyata. Eh, Beliau berdua adalah sahabat yang punya posisi cukup besar ya dalam perjuangan dakwah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua adalah Ahlul Badar, eh, masing-masing juga periwayat hadis, dan sahabat Amir bin Rabi'ah ini sepakat para ulama itu tidak menyengajakan untuk mencelakakan saudaranya begitu. Tapi hanya dengan komen terhadap sesuatu yang menakjubkan dirinya seperti itu bisa berdampak dahsyat sekali kepada sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma ajmain. Dan di sini eh, maka disebutkan mereka ini sebetulnya khususnya sahabat Amir adalah pihak yang tidak sengaja begitu ya, tidak sengaja melempar ainnya, tetapi inilah yang menjadi pelajaran besarnya bahwa eh, persoalannya adalah sahabat Amir tidak menyebutkan kalimat pencegahnya yang Nabi SAW menyebutkan bahwa apa namanya ya, kalau kita menjumpai dari saudara kita sesuatu yang menakjubkan, maka doakanlah dia dengan keberkahan. Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu
falyad'u lahu bil barakah. Kalau seorang di antara kalian yang ketemu atau mendapati dari saudaranya, entah dirinya, entah prestasinya, entah barang yang dimilikinya, kendaraannya kah, pakaiannya kah, atau dia pas bawa anaknya, ya, pas datang dengan undangan kikohan misalnya dalam doa, kemudian saat dia melihat, apalagi dia udah lama nunggu anak nggak belum kunjung dapat begitu ya, begitu dia datang akikoh saudaranya memandang si bayi, wah, andai kan dia punya bayi begini lucu bener bla 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 bla, itu tanpa menyebut doa keberkahan atas dirinya, itu berpotensi besar bisa mencelakakan sesuatu yang dipandangnya. Maka ini adalah satu kaidah yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita, khususnya di antara sesama Muslim, bahkan juga secara umum di masyarakat kita. Kalau kita menjumpai sesuatu yang menakjubkan, maka doakanlah sesuatu yang kita lihat itu dengan doa keberkahan. Nah, secara teknis beberapa ulama, ya, guru-guru kita mengajarkan dengan beberapa kalimat, misalnya Allahumma barik lahu, Allahumma barik, begitu saja sudah cukup, atau Allahumma barik alaih. Nah, ini juga salah satu rahasia doa keberkahan kepada antin, kan begitu ya. Sekian mata memandang begitu. Ini bisa kena ain secara random dari sekian undangan yang datang itu, bisa aja satu dua itu yang mungkin barangkali mantannya si salah satu pasangan, itu mantan gua tuh, kan begitu. Jadi masih nyimpan sesuatu, apalagi pas saat itu kan namanya pengantin kan didandanin tuh, eh, beda gitu kan. Wah, keren juga dia jadi lebih dari biasanya. Nah, itu bisa meluncur ainnya. Maka di sini IO penyelenggara eh, walimahan itu ya perlu cermat begitu ya. Sejak awal kalau perlu dibagikan kepada para undangan, atau di undangannya itu doa kepada pengantin. Dan di dalam doa itu ada doa keberkahan. Barakallahu laka, atau barakallahu lakuma, baraka alaikuma, begitu dan seterusnya. Nah, itu kalau perlu di apa namanya, kan dikasih banner-banner di dekat tempat panggung untuk membuat atau mengucapkan selamat begitu ya. Ini penting sekali. Dan penjagaan terakhir tentunya harus disampaikan kepada pengantin berdua. Kalian setiap yang bersalaman atau mengucapkan selamat itu, jangan lupa selalu bilang minta doa berkahnya ya, minta doa berkahnya ya. Kalau pengunjungnya nggak hafal doa berkah secara redaksi yang diajarkan Nabi misalnya, atau yang ada dalam petunjuk agama, minimal dia ngaminin, berkahin kami ya Pak, Bu, begitu. Kalau orang yang datang sudah sepuh-sepuh yang nggak terlalu familiar dengan doa-doa begitu, eh, ketika dia mengangguk atau dia menyatakan amin segala macam, itu sudah cukup begitu ya. Karena banyak kasus dari walimah pernikahan ini ya, kasus-kasus ain gitu. Dan itu kan sulit, random mana dari pengunjung ini yang punya potensi meluncurkan ainnya yang kuat begitu ya. Walaupun demikian nanti ada teknis atau teknik atau kiat cara untuk mencari bekas ain, untuk melunturkan ain ya, dari kondisi yang random seperti itu. Kita nyebutnya terapi untuk ain majhul, ain yang nggak diketahui siapa nih, atau dari mana nih, atau bahkan kapan nih begitu. Baik ya, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, bahwa ini adalah satu petunjuk bahwasanya kalimat tabrik, pemberian doa keberkahan itu penting, dan ini hampir menjadi satu hal yang jangan sampai tertinggal oleh kita, karena bisa menimpa diri kita sendiri pada saat kita bercermin, pada saat kita pakai baju baru, dapat hadiah dari orang, ketika kita kagum, ketika kita pakai pakaian baru itu bercermin, kita memandang diri kita di situ dan lupa dengan doa. Ya, itu bisa meluncurkan ain kepada diri kita, kepada anak-anak kita, ketika anak kita prestasi, punya dapatkan penghargaan tertentu dan seterusnya, ya misalnya seperti itu. Nah, jadi ain atau nafs kita nyebutnya begitu karena ada hadis yang menyebutkan secara khusus penyebab terbanyak sebab kematian umatku adalah bil anfus. Nah, maka di sini ain dalam catatan dia dalam pengertian nafs
kita maksudnya di sini adalah disebut ain karena gejolak jiwa itu umumnya disalurkan lewat penglihatan pada saat dia memandang sesuatu spontan seperti itu. Dan penglihatan itu cepat meluncurnya, ya, sebagaimana cahaya yang menjadi media penglihatan itu bisa sampai kepada sesuatu objek yang dilihatnya. Dan dampak gejolak nafs itu atau ain itu bisa juga disalurkan lewat gambaran batinnya atau hanya dengan lewat kata-kata tanpa dia ketemu dengan objek yang dilihatnya secara langsung. Ini pendapat apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya nafsul ain la yatawaqqaf ta'thiruha ala ru'yah, bahwa pengaruh jiwa pemilik ain itu tidak bergantung pada penglihatan matanya. Bahkan ada seorang yang buta, dia bisa menimpakan ain karena pada saat itu dia mendapatkan gambaran dari pihak lain, si Anu si Fulan kemarin juara satu lomba begini 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 begitu misalnya, dia menangkan penghargaan, eh, atau si Fulan dapat kasus berat, dia kemarin nanganin kasus kanker gini-gini, sembuh, masya Allah gitu. Yang cerita sebetulnya masya Allah. Nah, yang dapat cerita itu ada desiran dalam hatinya sesuatu yang lain, terus kemudian meluncurlah desiran jiwanya itu, gejolak jiwanya kepada si fulan itu dalam bentuk yang lain, tanpa dia mengawalnya dengan kalimat tabrik, kalimat pemberkatan. Maka itu bisa sampai gejolak jiwanya itu meluncur sampai kepada objek yang diceritakan itu dan berpotensi merusak atau mencelakakan pihak yang ditujunya itu. Waliyadzubillah, kita semua berlindung kepada Allah. Nah, jadi kalau Ibnu Qayyim rahimahullah bercerita atau menyampaikan bahwa orang yang buta itu bisa, berarti orang yang ngerumpi itu punya potensi, majelis rumpi itu adalah majelis yang bisa melontarkan ain bareng-bareng ketika dia di majelis itu menceritakan seseorang, entah apanya lah, mau aspek buruknya atau aspek baiknya, tapi di antara yang ngerumpi itu kemudian punya gejolak-gejolak beraneka ragam yang tanpa dikawal dengan baik. Kalau gejolaknya gejolak negatif, jelas buruk ya, meluncur. Gejolak baik saja tanpa dikawal dengan kalimat keberkatan, dia akan bisa berdampak buruk begitu. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lihat dari sebab-sebab munculnya angin. Eh, ada terbagi dua ya. Pertama dari rumpun yang tanda petik positif, tanda petik ya, karena kagum, karena takjub, karena senang begitu ya, karena dia kondisi yang happy begitu, apa namanya, sebagaimana dalam surat Kahfi misalnya, dia punya kebun, kebunnya sejak pengolahan tanahnya, bibitnya dia tanam di situ, terus dia siram, terus dia rawat betul-betul, terus sampai akhirnya mulai tumbuh, menghijau, atau mulai dia kagum di situ kan, terpana. Oh, dulu kita seperti ini, nggak nyangka ya seperti ini begitu. Nah, dia lupa dengan kalimat-kalimat yang harusnya mengawal proses itu bisa merusak apa yang dilihatnya itu. Ya, kebunnya nggak lama kemudian mati semua pohon-pohonnya dan rusak. Kalau sudah mulainya berbuah, sudah mulai berbunga, akhirnya jadi batal berbuah. Akhirnya sampai bertahun-tahun pohon-pohon di kebunnya itu tidak berbuah sama sekali. Itu karena tanpa sadar dia sedang menimpakan ain kepada miliknya sendiri begitu ya. Yang awalnya nih rumpun positif, tapi karena tidak terkawal dengan kalimat tabrik, dia bisa berdampak seperti itu. Nah, yang kedua, karena sifat-sifat, karena sebab-sebab jiwa yang negatif gitu ya. Ungkapan-ungkapan negatif yang akar akar besarnya di hasad. Tapi nanti ungkapan-ungkapannya dalam banyak bentuk begitu ya. Dia bisa dalam bentuk hasad yang murni, dia bentuk ghadab atau umpatan, serapah, makian. Mungkin kalau dalam kisah-kisah atau cerita-cerita dulu namanya kutukan begitu ya. Kemudian juga karena dai sadar, karena sempitnya dada,
ya, karena ghil begitu ya, karena ada ganjalan-ganjalan hati, karena gesekan-gesekan interaksi sosial dan seterusnya, bahkan juga penyesalan terhadap satu peristiwa yang nyesal gitu, dia lupa harusnya istirja kepada Allah, tidak asobat musibah dan seterusnya ya, dia harus kembalikan kepada Allah, menenangkan jiwanya. Kalau gejolaknya terus bergerak, dia akan terus akan meluncurkan sesuatu berdampak kepada siapa yang dituju itu nanti. Bahkan tidak jarang dia akan menimpakan ain kepada dirinya sendiri. Ya, penyesalan yang panjang terhadap peristiwa yang dialami oleh dirinya dalam sudut pandang ini, bisa saja itu dia sedang menimpakan ain kepada dirinya sendiri. Atau kalau dalam rumpun yang positif tadi, dia terkagum-kagum, dia bisnisnya sekarang ini karena dulu dia kerja kerasnya, dulu dia begini begitu dan seterusnya. Dan itu kan menjadi satu warning yang tidak boleh dilakukan, sebagaimana Korun mendapatkan celaan di dalam Al-Quran. Nah, karena setiap Muslim menyadari bahwa segala sesuatunya adalah ketetapan Allah, takdirnya, baik yang sifatnya menyenangkan atau yang sebaliknya, semuanya adalah ketetapan Allah. Kalau dia punya prestasi, andil dirinya mungkin diakui oleh agama, tetapi dia harus secara tulus mengikrarkan sepenuhnya bahwa semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi peran dirinya nyaris nihil di situ. Walaupun dalam catatan syariat tetap ada begitu ya. Tapi kalau didetailkan, ya semuanya jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini eh, mengapa disebut kebanyakan dampak yang merusak jiwa dalam kehidupan manusia yang nanti berujung pada kematian, sebagian besar sebabnya karena ain, yang dalam konteks ini, dalam konteks redaksi hadis yang tadi kita sertakan adalah karena sebab anfus, ya sebab jiwa, karena gejolak jiwa ini itulah dinamika hidup kita sehari-hari, faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Di mana kita bergerak, di mana kita apa namanya ada dalam kehidupan sosial kita, selama itu juga potensi ain itu ada. Dari siapapun, dari pihak manapun. Kita masuk pasar ini, sudah sekian banyak mata para pedagang itu sudah menuju berharap kiosnya dia didatangi oleh kita begitu. Ketika kita mendatangi salah satu kios yang item barang dagangnya sama dengan mereka, ya mereka kalau sedang sepi itu pandangan mata mereka tertuju kepada kios yang kita datangi itu. Begitu kita keluar dapat bungkusan sesuatu pakaian yang ada di kios itu yang sebetulnya mereka juga menjual pakaian yang sama, bahkan bisa lebih murah dari tempat yang kita beli itu, bisa jadi di antara pedagang itu akan terus memandangi kita sampai menghilang dari pandangannya. Sepanjang pandangan matanya itu entah gejolak jiwa apa yang meluncur menyertai pandangan itu. Maka ini salah satu cara pencegahnya adalah ketika kita sebelum memakai baju baru dan ini menjadi sunnah, baju itu didoakan lebih dahulu, minta keberkahan kepada Allah. Dan cara mendoakannya persis seperti cara mendoakan pada saat pengantin baru sang suami memegang ubun-ubun istrinya, membaca seperti itu, mirip seperti itu. Yang belum jadi pengantin ya latihan sekarang nggak apa-apa, pakai baju baru, baca doanya. Dapat kendaraan baru, walaupun saya kan sama juga begitu. Pakai karena sebelum kita beli kendaraan itu udah dilihat oleh banyak orang, pernah test drive oleh berapa orang, ditawar oleh orang-orang yang sebetulnya pengen banget kendaraan itu, tapi mungkin nggak jadi beli karena uangnya kurang kah, ya karena mungkin keluarganya gitu nggak keren, padahal dia pengen banget. Nah, gejolak pengen bangetnya itu melekat di kendaraan itu. Sebagaimana pakaian yang dibeli oleh kita, sebelum kita beli sudah banyak yang menyentuh barang-barang itu dengan seluruh gejolak jiwanya. Banyak ain yang sudah nempel di pakaian-pakaian itu. Selain yang dari kasus pedagang-pedagang di sekitarnya tadi yang kita ceritakan. Betapa random banget begitu ya, potensi ain ini bisa meluncur dalam aktivitas kehidupan kita. Maka luar biasa ketergantungan kita kepada perlindungan
dari Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul mutlak untuk satu kasus ini saja tentang ain. Maka hati-hati dengan gejolak jiwa karena dia menjadi bahan bakar dari ain. Bagi kitanya sendiri harus hati-hati jangan sampai kita menimpakan kepada pihak lain, orang lain, dan bisa jadi itu adalah keluarga kita sendiri, orang-orang yang kita sayangi sendiri. Ya hati-hati dengan gejolak jiwa baik yang positif tanda petik maupun yang negatif. Nah, sementara ada subjek asal yang bisa memunculkan ain dalam literatur, ya, ada tiga sumber. Yang pertama adalah dari manusia, yang kedua dari jin. Jadi ada ainul jin. Nah, ini kan berarti lebih random lagi. Barangkali kita nggak ada interaksi sosial dengan orang lain di satu tempat sendirian. Kita sedang nyari tempat sepi untuk membuat artikel atau membuat tulisan atau apalah. Ya bisa jadi di situ ada makhluk-makhluk lain yang tidak tertangkap oleh indera mata kita, tapi kemudian menimpakan ainnya kepada kita. Allah alam bissawab. Ya, dari Abu Nadrah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW senantiasa berlindung dari ain jin dan ain manusia. Ainil jan wa ainil ins. Dengan doa-doa perlindungan bermacam-macam, ya redaksinya. Dan itu boleh. Tapi pada saat turun al-mu'awwidatan atau mu'awwidatain, yang dimaksud adalah suratul Falaq dan suratul Nas, Nabi lebih banyak pakai itu. Dalam redaksi di sini dikesankan ketika turun dua surat perlindungan itu, Nabi pakai ini dan meninggalkan yang lain. Maksudnya yang lain itu adalah doa-doa yang bukan Al-Quran. Ya. Sebagian ulama menyebut demikian. Karena nggak mungkin ayat-ayat lain ditinggalkan. Redaksi-redaksi yang beliau rangkai sendiri itu beliau nggak pakai lagi begitu. Tapi kalau kita bagaimana? Kalau kita dapat hadis dari Nabi ya kita pakai begitu ya. Bukan berarti akhirnya kita mencukupkan dengan dua surat perlindungan yang memang sebetulnya itu masya Allah begitu. Tetapi apa yang datang dari Nabi SAW pun juga akan kita pakai. Baik, ada juga ain dari haiwan. Ya. Ini dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan seperti itu. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ada jenis-jenis hewan tertentu, ya kalau Sayyidina Ibnu Abbas menyebutkan ada anjing begitu ya, kalau ini ada ular dengan ciri-ciri tertentu, namanya al-abtar, ular pendek yang buntutnya buntung begitu. Ada yang menyebut juga ular derik, berderik. Allah alam bissawab. Itu bisa menggugurkan janin, bahkan beliau menyebutkan demikian dengan pandangan matanya ular. Jadi ular itu, jadi kalau ada hewan kita ketemu berpandangan mata kita baca gitu. Bahkan dalam beberapa pengalaman bahkan bisa kucing pun juga bisa seperti itu. Pokoknya ketika ada hal-hal yang berpotensi pandangan mata itu bertemu atau dia seperti apa namanya marah, melas gitu yang minta dapat makanan, ya kita baca doa sambil kita memberikan yang terbaik bagi mereka gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan pencegahan dan pengobatan ain, adapun pencegahan di sini yang terkait dengan kitanya sebagaimana adab ya, adab yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan tadi tentang hadis Sahal bin Hunayf terpelanting dan kemudian pesan Nabi kepada Amir bin Rabi'ah yang sebetulnya itu juga adalah pesan kepada seluruh kaum muslimin bahwa kalau kita menyaksikan, menjumpai, mendengar, mendapatkan informasi sesuatu yang baik atau yang menakjubkan dari saudara kita, entah dirinya, entah apa yang dimilikinya, entah perjalanan hidupnya, maka hendaklah memberikan doa keberkahan atasnya. Itu ada pencegahan agar tidak terjadi ain, apalagi kita yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, ya kita sendiri sebagai objek yang berpotensi terkena ain dari mana-mana. Yang tadi sudah kita ceritakan, potensinya sangat besar terjadi dimanapun
pun begitu ya. Bahkan lagi tidur pun juga bisa begitu. Karena di situ ada ain jin, ada ain haywan. Lagi tidur, eh, si babe ini lagi tidur, datang ibu istri gitu kan, melihat di situ ya sayang banget gitu kan, sayang. Apalagi tidurnya capek banget habis kerja seharian, mencari nafkah, berjuang untuk keluarga dan seterusnya. Nah, di situ memandang terus, dipandang sama istri lagi tidur itu begitu. Tapi lupa mungkin dengan doa-doa yang menyertainya. Itu juga bisa berpotensi. Nah, kita yang menjadi objek yang berpotensi terkena ain, maka ya ini harus rajin-rajin membaca Ayatul Kursi dan Tiga Kul. Itu adalah ayat dan surat yang paling sering dianjurkan untuk dibaca setelah suratul Fatihah. Di mana kita bisa bacanya itu, cari di tempat-tempat yang pada saat memang itu diajarkan, dianjurkan oleh Nabi SAW, karena nanti punya nilai keutamaannya menjadi tambah, ibaratnya dosisnya menjadi kuat gitu. Tentu pada saat selesai sholat fardu ada sunnah membaca ayatul kursi dan tiga kul. Untuk subuh ayat kursinya sekali, tiga kulnya tiga kali. Untuk zuhur, asar, dan isya sekali-sekali. Untuk maghrib tiga kali lagi, yang tiga kulnya. Kalau ayatul kursi sekali. Ditambah lagi pada saat mau tidur, ayat kursi sekali, tiga kulnya tiga kali, bahkan ditambah dengan diusapkan di telapak tangan, terus diusapkan, ditiupkan di telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Itu rajin-rajin seperti itu. Khusus untuk tempat-tempat tertentu yang mendapatkan peringatan atau warning, eh, notif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pasar, ditambah dengan doa masuk pasar. Nah, yang belum hafal, ya tolong dihafalkan. Dan kalimatnya mungkin sebagiannya familiar, tinggal ada beberapa kalimat yang mungkin perlu ditambahkan. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca doa itu, pahalanya besar sekali fadilahnya gitu. Dan akan dapatkan proteksi khusus. Dan jangan kaget kalau kita jadi nggak banyak tertarik dengan barang-barang yang ada di pasar. Kita akan beli dengan item-item yang betul-betul kita perlukan aja gitu. Di samping juga kita mendapatkan proteksi dari potensi ain yang berseliweran di pasar. Entah itu dari para pedagangnya atau dari sesama calon pembelinya. Kita lagi nawar-nawar, ternyata ada calon pembeli lain yang nunggu gitu kan. Dalam hatinya, jangan jadi, jangan jadi gitu. Karena dia juga berminat dengan barang yang ditawar itu. Sementara barang yang ditawar itu tinggal satu-satunya ada di toko itu. Kalau keambil kita, wah dia kehilangan gitu. Nah itu seperti itu ya. Eh, Kemudian ya kalau pengobatan, pengobatan ada tiga macam. Pertama dengan terapi bekas atau terapi jejak, terapi asar kita menyebutnya terapi asar. Ngambil bekasnya, ngambil bekasnya orang yang diduga sebagai penyebab. Tapi ini kalau diketahui siapa yang diduga penyebab dan yang bersangkutan menyadari dan berkenan memberikan. Nah, ini gampang banget gitu, kooperatif. Yang dia nggak ada masalah, nggak merasa dituduh, nggak merasa kok gua kan gitu kan. Ini dia akan memberikan karena dia menyadari itu hak saudaranya yang meminta. Apakah benar atau enggak dia sebagai penyebab, kalau diminta berikan begitu. Nah, ini nanti bisa kapan-kapan kita praktekkan. Nggak usah air mandi gitu, nggak usah air bekas minumnya aja. Sini bekas minumnya deh gitu. Emang kenapa? Emang saya ngasih ain sampean kan gitu. Enggak. Ya pokoknya sini, tapi bercanda itu yang bersangkutan tahu. Tadi habis berdebat di forum dan kayaknya ngotot-ngotot begitu dan kayaknya ada mungkin lintasan-lintasan ganjalan hati. Nah, menetralisirnya salah satunya dengan ayo minum bareng yuk. Cara minumnya satu gelas gitu. Bekasnya dia ada di situ, bekas saudaranya ada di situ, minum ganti-gantian sampai habis.
Ini pernah dipraktekkan oleh baginda Nabi SAW, minum satu cangkir bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dengan pasangan, bisa juga dengan satu bak, satu batap bareng-bareng. Dan itu ibunda Aisyah juga pernah bercerita begitu. Baginda Nabi pernah satu batap dengan beliau pada saat mandi. Itu kayaknya privasi banget cerita itu, tetapi itulah ibundanya para mukminin bercerita untuk anak-anaknya supaya paham. Dan dari sudut pandang terapi ain itu sangat-sangat efektif begitu ya. Karena dinamika interaksi suami istri kan demikian rupa. Ada sedih, ada marah, ada kesel, ada senang, ada takjub, macam-macam yang itu kalau nggak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang saling memberikan ikatan yang kuat begitu, itu bisa berdampak panjang, berdampak banyak begitu. Nah, yang kedua, jenis yang diketahui suspeknya, kayaknya dia nih, karena habis ketemu, habis dia bertamu terjadi begini, begini, begini di keluarga. Anak ini jadi nggak bisa tidur, nangis terus dan seterusnya. Tapi yang bersangkutan, yang diduga ini nggak menyadari dan atau tidak berkenan kalau kita minta justru malah bisa-bisa jadi tambah potensi ainnya gitu. Nah ini gimana gitu ya. Nah kalau dia tamu misalnya, tadi mana bekas bekas minumnya dia, cangkirnya mana, yang dicuci dulu gitu. Atau udah cuci belum gitu ya. Wah udah dicuci, udah hilang. Cari tadi dia duduk di mana. Dia tadi masuk pintu pegang handle-nya enggak? Atau kursinya dipegang sama tangannya enggak? Nah itu diambil pakai lap basah. Bismillah minta kepada Allah bekasnya yang bersangkutan sambil baca surat Yasin ayat ke-12. Nah di situ semua jejak peristiwa itu tidak hilang, tapi tercatat di kitab, di kitab mubin. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah minta eh, dengan perkenanmu meminta bekas jejak orang tersebut. Sebut namanya kalau perlu, dilap dengan kain basah. Handle pintu, walaupun handle pintu itu mungkin ratusan atau ribuan orang sudah pegang itu. Bekasnya semuanya ada di situ, begitu ya. Tapi kita minta yang orang tersebut, begitu. Nah, nanti bekasnya itu di apa yang dicelupkan di seember air dan kemudian dibacakan ya cukup dengan ayatul Al-Fatihah, ayatul Kursi dan 3 kul. Nah, ada lagi yang eh, nggak diketahui karena randomnya tadi, ya, entah dalam pernikahan, ketika dia habis pulang dari pasar, dari undangan, dari macam-macam lah begitu. Itu secara kronologis nggak jauh dari itu terus terjadi persoalan. Jadi itu bisa dengan melacak diagnosa itu dengan melacak secara kronologis seperti itu. Siapanya random nggak ketahuan, waktunya juga kapan nggak ketahuan, karena ada berapa titik yang dikunjungi gitu ya. Sehingga banyak kemungkinan. Nah ini ain majhul kita nyebutnya gitu. Ya sudah, kita doa aja minta di air, doa baca surat Yasin ayat 12 tadi dengan permohonan khusus. Ya Allah, kami memohon bekas dari pihak-pihak yang berpotensi atau yang menimpakan ain entah sengaja atau tidak sengaja kepada kami sehingga sebelumnya kami yang tidak demikian menjadi seperti ini dalam waktu seketika. Ditiupkan di air atau pada saat baca dicelupkan tangan kita di air itu, baca itu, kemudian baca ayat penetralisirnya yang mudah saja suratul Fatihah, ayatul kursi dan 3 kul. 3 kulnya boleh masing-masing 3 kali atau masing-masingnya boleh 3 kali. Setelah itu dipakai buat apa? Pertama buat mandi. Yang kedua boleh buat minum, tapi bukan yang dicelup tadi ya, cukup ditiupkan di air yang memang air yang siap untuk diminum. Nah nanti juga ada kasus-kasus lain ya, ketika seorang anak eh, apa namanya, dia berinteraksi dengan temannya, terus kemudian macam-macam itu. Namanya anak kan saling apa ya, melampiaskan atau mengekspresikan secara spontan gejolak-gejolaknya. Itu bisa saja, walaupun belum balik, ya, belum akil bahkan bisa saja dia bisa menjadi kendaraan eh, menimpakan ain bagi pihak lain. Yang tidak akil saja, hewan saja berpotensi seperti itu bisa.
Begitu. Baik, ya di sini eh, kita langsung lompat saja ke proses kerja ain. Ini bagian terakhir ini. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan bahwa salah satu definisi yang diungkapkan oleh eh, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ain itu adalah sahmun min sihamil hasad. Jadi adalah salah satu panah di antara anak-anak panahnya, salah satu anak panah di antara anak panahnya hasad yang meluncur dari jiwa yang hasid wal ain tusibu ahyanan wa tukhti, yang meluncur atau melesat dari jiwa hasad atau ain yang bisa kadang kena kadang meleset. Atau dicukupkan dulu gimana Pak Anwar, apa diterusin sampai selesai? Baik Ustadz, kita itu aja ya, Ini interaksi aja ya dengan boleh boleh. peserta biar Ya, lebih kita sisain bagian terakhir aja begitu nanti biar lebih ya. seru ya. Jadi share screen-nya saya stop dulu. Kita langsung ke interaksi dengan teman-teman ya. Bentar. Sebentar, saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari chat ya. Untuk Pak Sugeng dibantu nanti kalau ada yang raise hand, kita baca dari chat. Dari Ibu Ida nanya, cara mengetahui anak dan dewasa kena ain. Nah, itu ciri-cirinya bagaimana, Ustaz? Yang kedua, apakah air mandi bisa diganti, maksudnya yang buat ini ya, terapinya tadi itu, bisa diganti dengan air bekas wudhu yang ditampung. Ya, jadi tadi pertama cara mengetahui ain itu bagaimana untuk yang anak-anak maupun dewasa. Yang kedua, air mandi untuk pengobatan itu bisa diganti dengan bekas wudhu atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini tiga dulu Ustaz ya. Ya ya. Mendoakan keberkahan, yakni bentuk doanya contohnya seperti apa? Misalnya bahasa Indonesianya, bagaimana jika kita tanpa sadar melontarkan ain ke teman kita atau ke seseorang? Jadi doa keberkahannya, bentuk doanya, contohnya itu kalau bahasa Indonesia seperti apa? Ya. Kemudian kalau kita tanpa sadar melontar ain seperti tadi sahabat Amir bin Rabi'ah, ke teman kita seorang itu bagaimana gitu Ustaz efeknya. Kalau tadi Sahal itu kan langsung Ustaz ya, ketika dipuji dia langsung terjadi gitu ain Langsung ketika itu. ambruk ya. Iya. Nah, kalau yang tanpa langsung gitu maksudnya Ustaz, tanpa efek langsung itu bagaimana? Ya, mungkin itu dulu Ustaz. Tiga itu dulu. Ada tiga Iya pertanyaan ya. ini. Iya, mestinya ada di makalah itu, mestinya ada tanda-tanda ya, tanda-tanda gejala terkena ain dan tanda-tanda orang yang berpotensi melempar ain yang kuat begitu. Sebetulnya ada, tapi kok saya cari-cari kayaknya nggak masuk ya. Hmm. Makanya kelewat tadi. Eh, ya nggak apa-apa ya. Yang jelas itu memang ada tanda-tanda khasnya. Kalau secara umum, walaupun banyak di literatur itu dibedakan antara tanda-tanda ain, tanda-tanda sihir misalnya ya. Tetapi dalam praktek kemiripannya tuh banyak gitu ya. Arsirannya tuh banyak. Cuman yang agak lebih apa namanya, lebih menonjol itu adalah kecepatan proses, kecepatan proses. Jadi pas lagi ngomong tiba-tiba serak gitu ya, serak. Tiba-tiba kayak mau hilang suaranya begitu. Atau tiba-tiba lemes aja bawaannya gitu. Walaupun bisa juga ada karena sebab-sebab lain ya, yang bukan ain.
yang tadi habis lewat situ nginjek buhul sihir yang sebetulnya ditujukan untuk pihak tertentu tapi keinjek oleh dia dan dia eh, punya dampak kepada dirinya. Nah, cuma perlu dipahami bersama dan ini disepakati bahwa satu dua gejala itu kurang begitu ya. Idealnya 3, 4, 5 secara keseluruhan kalau kumpul semuanya itu dalam satu kasus atau dalam satu seorang yang mengalami satu kondisi maka semakin kuat bahwasannya itu oh iya ini ain. Misalnya mukanya pucat, sering ngantuk gitu kan. Tadinya nggak begitu gitu. Terus lesu, nggak antusias lagi ngerjakan bidangnya dia, entah itu akademi, entah itu eh, bisnis, ya, entah itu profesi-profesi yang lain begitu ya. Itu bisa juga seperti itu. Eh, Bisa juga ke bukan perilaku, bukan kepada mental atau psikis, tapi kepada kesehatan juga bisa seperti itu. Nah, kalau yang tadi Ustadz Anwar bilang seperti Sahal bin Hunayf langsung tumbang seketika itu, nah itu sebetulnya di poin terakhir itu ya, kuat eh, kuat atau ukuran kalibernya ain yang meluncur itu seperti apa ya kondisinya yang membedakan seorang dengan orang lain. Sama-sama ngelihat, sama-sama takjub, tapi dampaknya si A dengan si B yang melihat yang dengan takjub itu belum tentu sama. Nah, itu apa saja yang mempengaruhi? Nah, sebelum di poin yang terakhir. Nah, yang tadi yang gejala itu yang contoh-contoh seperti itu adalah intinya sesuatu yang tiba-tiba berubah, yang tidak seperti biasanya, yang kemudian dia akhirnya menjadi eh, tidak kehilangan produktivitas, baik secara kesehatan, secara ekonomi, secara aktivitas sosial lainnya. Ya, Dan itu berlevel-level, itu seperti itu iya. ya. Terus yang kedua apa tadi? Dua, dua air mandi, Ustaz. Oh ya, Diganti dengan bekas wudhu. Nah, itu ya boleh. Itu bagaimana? tadi sudah kita terangkan air mandi Nah, atau wudhu. bisa ya. Betul ya. Malah Terus, kalau dia wudhu itu kita minta wudhu yang memang dia niatkan untuk taharoh gitu. Karena dia ada nanti bekas kebaikan ikut kumpul di situ. Bekas kebaikan yang dia niatkan untuk ibadah itu kumpul di situ. Nah itu kita nanti bisa bisa menetralisir juga. Nah, ini nanti hmm, lebih seru sebetulnya ketika kita memahami tentang eh, terapi asar, ya, terapi mengambil jejak. Ini lebih umum lagi. Salah satunya penerapannya untuk AIN. Itu menarik lagi. Terapi asar hmm, ternyata itu terapi kuno yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat terdahulu walaupun eh, apa namanya sudah banyak dilupakan atau ya tidak diketahui oleh orang-orang yang belakang. eh, Terapi asar salah satunya untuk terapi AIN yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi tentang bentuk doa keberkahan Iya ya. ketika kita tanpa sadar melempar air, Ustaz, kepada teman kita. Nah, Sadarnya itu belakangan gitu tadi ya kalau nggak salah ya. ah, ah, ah. Hmm. Ya kalau pada saat peristiwa kejadiannya di TKP kita lupa, terus kita baru nyadar, iya tadi kita cuma muji doang nih ya pas di majelis tadi ya, lupa datangin Nah, aja atau kontak orangnya, sampaikan kalimat nggak apa-apa, mohon maaf ya kan dia sudah juga tahu, apalagi kalau dia tahu ilmunya, kalau belum tahu ilmunya kita kasih tahu, mohon maaf tadi, terus akhirnya doanya kita belakangin nggak apa-apa. Nanti suatu saat hmm, kalau ketemu lagi, nah, sentuhan itu penting. ya, Atau kita memberi asar kita, bekas kita di situ. Misalnya sebotol air aja gitu ya, dan di plastik, kita celupin jari kita di situ. Terus kita sambil baca ayat-ayat. Nah setelah itu kita kirim ke dia. Kalau nggak mungkin, belum mungkin kita datang ke rumahnya begitu ya. Ini nanti kamu, Anda pakai ya untuk sebagian untuk minum, sebagian dicampurin air. Khawatir gitu. Tadi saya excited banget sih tadi pas begitu, cuman lupa mendoakan keberkatan gitu kan. Nah, doa berkah itu bisa Allahumma barik alaih atau Allahumma barik lahu begitu. Ya Allah berkahilah atau bahasa Indonesia ya. Semoga penuh berkah ya. Allah berikan keberkahan yang eh, punya dampak luas dan panjang secara waktunya, apa yang ya begitulah bikin dirangkai ya, sendiri yang yang intinya ada kalimat keberkahan.
Ya, biasanya kan banyak kan Masya Allah, Tabarakallah gitu Ustaz ya. Ya, Itu bagian sebenarnya dari itu juga Ustaz ya, untuk iya sudah. doa keberkahan ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut menginformasikan bagi yang belum absensi, link absensi ada di chat, monggo silakan untuk absen juga. Dan juga kami informasikan nanti di grup kita share juga ya untuk kuesioner kegiatan kita untuk menambah apa namanya meningkatkan acara kualitas program kita ke depannya insya Allah. Karena ini baru perdana insya Allah nih Ustadz Rosyad untuk upgrading kita hari ini. Baik, tadi informasi Ustadz tadi yang ini ada pertanyaan juga nih berkaitan dengan tadi yang Ustadz sampaikan membaca ayat ya tadi trikul itu mungkin bisa diulang Ustadz tadi informasinya itu waktunya kapan aja terkait membaca trikul kemudian apa namanya ayat kursi. Nah, padahal Ustaz bisa diulang kembali Ya, karena ada pertanyaan. untuk himayah ya, untuk Hmm, perlindungan atau perlindungan preventif, paling tidak itu pagi dan petang. pagi petang Ustaz ya. Maksudnya setelah ya mulainya start habis subuh gitu kan, sampai kira-kira Hmm, waktu habis waktu duha, petang itu yang mulai dari asar, maghrib atau maghrib antara maghrib hmm, isya. Idealnya dari asar sampai maghrib iya. itu masuk petang. Tapi saya menyarankan usahakan pada saat selesai sholat fardu yang 5. Karena memang di situ ada sunnahnya kita membaca itu. Ayat Oh kursi iya. sekali, semua sholat ya. Khusus untuk 3 kul, semuanya sekali-sekali kecuali subuh dan maghrib itu masing-masing 3. Setelah itu ada tambahan satu lagi menjelang tidur. Ayatul kursi dan 3 kul, kulhu falak anas. Yang secara teknis, kalau sempat dan memungkinkan dan lebih baik kita usahakan baca 3 kul, kulhu 3 kali, tiupkan di telapak tangan, terus diusapkan seluruh tubuh kita begitu ya. Baca Al-Falaq 3 kali, tiupkan, usapkan lagi. Baca An-Nas 3 kali, tiupkan, usapkan lagi begitu. Nah Oh iya. itu ekstra memang karena pada saat tidur kita sedang off ya nggak bisa. Nah nanti kaitan dengan sholat yang 5 waktu itu kan durasi aktivitas kegiatan kita yang terjeda dan itu adalah terminal-terminal kita untuk penguatan diri, bersih-bersih diri, eh, mereposisi. Pembacaan ayat kursi pagi petang itu ya, mohon sudah dicatat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rosyad itu terkait dengan membentengi diri ya, atau biasanya di kita tuh ada zikir pagi dan petang. Nah, itu sebenarnya masyhur dari Rasulullah yang Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya itu bisa juga membentengi diri kita dari terkait dengan masalah ain tadi. Karena ternyata ain tadi ada faktor-faktor yang secara tidak sadar kita bisa melontarkan ain atau kita pun bisa terkena ain dari teman kita sendiri gitu tanpa sadar. Nah, itu bisa menjadi catatan. Nah, hal-hal seperti ini kan terkadang kita tidak sadari. Nah, alangkah baiknya untuk zikir pagi dan petang itu terus didawamkan, dirutinkan setiap pagi dan petang. Terutama tadi dianjurkan setelah bada sholat wajib, ya, setelah bada sholat subuh, setelah bada sholat asar, atau tadi bisa juga bada sholat maghrib. Nah, dengan seperti itu, insya Allah Allah akan terus memberikan perlindungan kepada kita di setiap keseharian kita, kesibukan kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu kesibukan kita ya. Setiap hari kita berhubungan dengan banyak orang, kita berinteraksi dengan banyak orang tanpa sadar, tanpa kita ketahui kan kita tidak tahu orang per orang dengan sikap dan pribadinya masing-masing gitu. Oleh karenanya untuk mawas diri kita penting terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah dengan cara merutinkan ya zikir pagi dan petang dan insya Allah itu benar-benar bisa menjauhkan diri kita dari bala sekalipun gitu ya. Baik, apakah sudah masuk Pak Sugeng? Ustaz Torsyad? Sebelum kita nanti beralih ke yang resen ya, yang resen ini baru satu ya Pak Sugeng ya?
Belum join lagi Ustadznya. Hmm. Pak Dimas yang resen cuma satu ya? Tadi sempet 3, tapi yang 2 udah capek kayaknya tangannya diangkat, nurunin lagi. Udah pegel tangannya, udah pegel. Ya, sekali lagi Bapak Ibu silakan absensinya diisi. Apabila ada kesulitan bisa bertanya di grup ya. Insya Allah nanti kami bantu untuk itunya absensinya. Dan jangan lupa untuk penulisan nama ya di grup itu list namanya apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan gelar, mohon maaf. Apabila sudah tercetak tidak bisa minta cetak ulang ya. Ya baru Nah, muncul, baru Ah, muncul, ya, baru muncul. udah. Tadi Ibu, nggak muncul anunya, notifnya. iya, Ibu Mayarti dari Tangerang, Kabupaten Tangerang. Ibu Mayarti, monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Ibu, satu pertanyaan buat Ustadznya. Mau tanya, ain itu apakah sama dengan kesambet? Lantas kalau ada rumah yang di bawahnya ada kuburan, anak itu kesambet katanya. Sampai sekarang tuh anak tuh dari bayi sampai dewasa, sekarang udah 20 itu sering mengerjakan orang tuanya dan sering ngamuk. Nah, itu termasuk ain atau gimana ya? Katanya Ya tempat Bu. kosannya dulu itu katanya di bawahnya tuh kuburan katanya gitu. Hmm. Ya, itu aja Bu ya, Apa sama pertanyaannya. dengan sihir itu ya? Enggak. Oh ya. Ah, Kasih. ya, ada mau dirangkum dulu Ustadz atau langsung dijawab? Yes, langsung aja ya pendek ini Langsung aja jawabannya. ya. Kalau Boleh. kesambet itu yang kami kenal dulu dari ya warga lingkungan itu kemasukan jin sambet tuh. Jadi beda dengan ain. Kalau ini langsung makhluknya yang nyuruh ke orang itu, ke anak itu. Mungkin dia main-main di situ, terus ada keluarga komunitas jin di situ yang terganggu atau gimana, terus nggak terima si anak itu kemudian dapat perlakuan seperti itu. Jadi begitu Bu. Kalau kesambet itu lebih ke gangguan jin langsung, begitu ya. Jadi bedanya adalah kalau kesambet itu jinnya ya langsung masuk ya Ya. ke dalam tubuh manusia. Tapi Kalau ini kan ain istilah ya sebetulnya istilah istilah. terminologi lokal. Iya. Ah, ah. Jangan-jangan saya juga salah gitu. Yang dulu saya tahu begitu gitu. Iya, benar. Sambet Jadi kita bahasanya bahasa lebih kita. kepada gejalanya gimana itu aja mungkin lebih bagus. Kalau tiba-tiba perilakunya beda, tadinya anteng terus jadi liar, ngomong ngaco. Nah, kayaknya ada pribadi lain ini, bukan pribadi anak itu berarti ada pribadi lain yang mengintervensi anak tersebut. Oh, Kalau memang oke. seperti itu ya benar berarti definisi kesambet yang saya pernah kenal di lingkungan kami pernah tinggal itu ya berarti dia kesurupan. Kesurupan. Nah, itu dengan ruqyah syariah, Ustaz ya. Bisa di solusinya. Iya, dinasehatin juga bisa. Ya sama lah. Pasien juga bisa. Iya. Lanjut ke ini Ibu ya, Ibu Risna Fati. Ibu Risna Fati. Silakan Ibu monitor Risna Fati atau ya, Ya, silakan Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Izin off cam ya. Jadi Ya. saya tuh ada berikan pertanyaan di chat, tapi sepertinya nggak kebaca. Eh, jadi dulu izin saya dari umum, ya, Ustaz. Nah, jadi dulu itu saya pernah baca artikel, Ustaz. Baca artikel dikasih sama temen gitu ya. Jadi punya perspektif yang agak beda nih dengan konsep AIN yang selama ini dipahami. Memang kalau dari sisi dalil-dalil kan sama ya, maksudnya tidak membantah dalil yang ada. Tapi di artikel tersebut itu dikatakan bahwa eh, mata AIN itu adanya di
Arab, maksudnya di matanya orang-orang dahulu yang kalangan bangsa Arab. Nah, jadi sehingga mata ain itu tidak ditemukan di daerah lain termasuk di Indonesia seperti itu. Nah, itu jadi kesimpulan yang pernah saya bacakan. Saya dengar baca gitu. Tapi di luar itu memang tetap ya, maksudnya untuk zikir apa segala itu kan tetap bisa diamalkan seperti itu. Nah, pandangan Ustadz gimana terkait tentang pendapat lain soal itu? Terus yang kedua, kan kalau soal ain ini kan pandangan mata orang kan kita setiap hari ketemu ya Ustadz dengan orang-orang gitu ya. Terus kan kita juga pernah sakit ya, sakit gitu atau tiba-tiba sakit. Tapi sakit-sakit tersebut adalah sakit-sakit yang bisa kita deteksi karena sesuatu gitu ya, misalnya karena makanan atau karena ada penyebab yang memang kita ketahui secara medis gitu ya. Nah, itu ketika diobati ya sembuh begitu. Nah, kalau yang seperti itu jadi agak sulit begitu Ustaz membedakan dengan eh, ain yang sesungguhnya seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Ustaz ya untuk bisa membedakan agar kita itu bisa memberikan pengobatan yang tepat. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya itu, nah ini juga soal pandangan kebencian Ustaz. Kalau pandangan kebencian, misalnya contoh ya kalau yang sekarang kan kaum muslimin nih sedang benci nih ya dengan Yahudi Israel ya terutama. Nah, seperti itu apakah bisa juga ya memberikan pengaruh buruk ya terhadap apa namanya tuh kaum-kaum seperti Yahudi itu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sat, ada 3 pertanyaan ini sekaligus tentang mata orang Arab dulu, Sat. Berlakunya katanya ayat ini itu mata orang Arab terdahulu. Ada artikelnya seperti itu. Nah, itu gimana tanggapan Ustaz? Kemudian beda orang terkena ain dengan penyakit fisik itu bagaimana, Ustaz? Oh, ini ain. Oh, ini cuma masuk angin biasa, misalkan gitu, Ustaz. Atau mungkin ada penyakit fisik yang mungkin lebih berat dari itu. Yang ketiga tentang tadi kalau ain itu kan mata kebencian. Nah, kalau kita lontarkan kepada Yahudi Israel itu gimana, Ustaz? Gitu. Padahal kita tahu Yahudi Israel mungkin rajanya iblis kali, Ustaz ya. Padahal, Ustaz, apa, Ustaz? Audio ya. Audio, Ustaz, audionya dibuka dulu, Ustaz. Dibuka dulu, Ustaz. Di unmute dulu, Ustaz. Ya, Nah, ya siap. lewat host dulu bukannya. Oh, lanjut, Ustaz. Ya, terkait dengan mata gitu ya. Kalau ain itu dikhususkan untuk ras tertentu, ya sebetulnya nggak demikian. Ini kan petunjuk bagi seluruhnya. Statement Nabi SAW adalah untuk kepada umatnya, kepada umat beliau. Dan itu berlaku sampai kapanpun, eh, sepanjang ya masih ada kehidupan di dunia begitu. Bahwa mungkin gitu ya, ada orang-orang tertentu atau keluarga tertentu atau kabilah tertentu yang dikenal ainnya kuat itu bisa, karena pada saat itu pun di kalangan eh, musyrikin Quraisy waktu itu ada konglomerat musyrikin Quraisy itu menyewa salah satu kabilah untuk mempersiapkan dengan kemampuan ainnya mencelakakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayarannya gede gitu. Nah, dia kemudian minta waktu dan dia mengasah dirinya, istilahnya begitu ya, menaikkan levelnya sampai level tertentu yang untuk pokoknya kabilah itu terkenal sekali. Apalagi kalau sudah dengan persiapan matang begitu, itu nyaris nggak akan meleset. Ibaratnya nih apa namanya, sniper pro gitu ya, profesional udah seperti itu. Nah, kemudian ini kalau Allah sendiri yang nggak mencegah itu pasti kena. Wa iyyakadul ladzina kafaru. Surat apa itu ya? Surat
surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam. La yuhlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Nyaris orang-orang kafir itu eh, mencelakakan, menghancurkan, mencelakakan engkau bi absarihim dengan pandangan mata mereka. Dan itu yang dimaksud adalah salah satunya yang dimaksud dalam tafsir itu kasus ini. Jadi kalau nggak dapat proteksi langsung dari Allah, mungkin ya, wa iya kadu itu nyaris maksudnya tuh, nyaris Nabi kena. Bahwa ada kabilah-kabilah begitu mungkin, dan itu terwariskan secara jalur nasab itu seperti itu ada. Nah, sebetulnya pembahasan kita di poin yang terakhir itu nanti mengulik atau mendalami persoalan itu. Secara mekanismenya tuh ain itu gimana sih begitu. Itu di materi yang terakhir tadi yang kita pending dulu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya kok ya beranilah saya yakin bahwasanya statement itu nggak tepat ya, bahwasanya ain itu hanya pada masa Arab dulu atau orang Arab sekarang gitu, enggak. Ya, bahwa di masyarakat kita juga banyak dan peristiwa berulang-ulang yang kita sama-sama ketahui atau sama-sama kita alami dalam proses terapi juga sering ya terjadi. Baik yang secara langsung dilihat langsung maupun dengan batin atau dari jarak jauh begitu tadi yang sudah kita kutip. Baik ya, yang kedua yang terkait dengan ini ya, yang kebencian, bukan apa? Yang itu apa namanya? Antara penyakit ain dengan penyakit fisik, Oh iya ya, bedanya itu bagaimana, Ustaz? iya. Kalau ini secara gejala tadi sudah kita sekilas di awal-awal tadi waktu kita bahas tentang penyebab sebagian besar penyebab kematian umatku bisa bil anfus gitu ya, bil anfus atau yang dimaksud adalah dengan ain. Ini sebetulnya eh, nanti dia bisa secara simptoma begitu ya, gejala itu bisa apapun gitu ya, bisa aspek ke ke psikis, mental, bahkan ke spiritual, jadi lesu ibadah, jadi segala macam. Ada juga yang ke fisik, yang secara medis kemudian bermunculan di data-data medik begitu. Bahwa kemudian penyelesaiannya atau terapinya dengan berbagai macam ikhtiar dan kemudian ketika ada yang cocok sembuh dengan izin Allah, itu adalah ruang yang berbeda begitu. Bahwa asbab dia menjadi sakit merujuk kepada definisi hadis yang tadi disebutkan, aktsaru man yamutu min ummati, sebagian besar, kebanyakanlah proses kematian umatku karena sebab anfus atau ain dalam hal ini konteksnya, itu adalah statement yang jelas gitu, redaksinya jelas. Nah, bahwa kemudian ternyata enggak kok dengan medis bisa, enggak kok dengan bekam bisa begitu ya, sembuh dengan herbal sembuh, yaitu ruang yang berbeda gitu. Itu adalah ruang di mana ida usibat dawa uda bari abidnillah, apabila obat itu ketemu dengan penyakitnya, cocok dengan penyakitnya secara jenis maupun dosis dan secara deliverynya juga cukup, maka penyakit itu sembuh dengan izin Allah. Jadi tidak mutlak bahwa eh, simptoma karena sebab ain, entah itu ain random atau ain yang jelas mungkin diduga siapa pelakunya, itu harus dengan terapi yang nggak boleh keluar dari terapi ain, itu nggak juga begitu. Sebagaimana dalam beberapa kasus sihir, ya akhirnya juga bisa sembuh dengan beberapa tindakan medik, paling tidak sekian persennya terbantu sekali begitu. Dengan tindakan hijamah begitu. Walaupun makanya dalam saran kami tadi bahwa apapun jenis sakit, ya nanti dalam analisa kita, oh ini kayaknya bisa pakai herbal yang cocok ini nih. Kelihatan gejalanya dinginnya kuat nih, cari herbal panas yang untuk ginjalnya atau untuk kepalanya misalnya untuk memberikan kondisi yang stabil.
itu nggak masalah. Tapi berdasarkan hadis yang tadi, kita sertai bacaan. Bahkan kita sarankan, Ibu, Bapak, nanti sebelum minum herbal ini dikonsumsi, dibacain dulu ya, entah airnya atau herbalnya langsung dibacain. Ayat-ayatnya ya ayat yang umum tadi. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul diniatkan ya untuk keberkahan ayat-ayat tersebut dan secara khusus untuk jika ada pengaruh ain di dalam kondisi sakitnya. Begitu. Itu kita simultan saja. Dan dalam IPTNI dengan 3 modalitas itu, ya kita lakukan semuanya juga. Kalau memungkinkan, ya tiga-tiganya ya dihijamah juga, diresepkan herbal juga, kemudian dengan dibacain juga, atau yang bersangkutan secara mandiri membacakan berdasarkan hadis tadi, begitu ya. Yaitu untuk kemungkinan-kemungkinan yang potensinya besar sebabnya itu juga sudah ketutup gitu, tercover dengan terapi itu. Apalagi kita berhasil melacak sama-sama ini sebelumnya pernah ada interaksi bisnis barangkali Pak Bu, barangkali sebelumnya iya kemarin baru ini pelantikan sertijab jabatan baru. Nah, itu sekian orang yang pengen merebut kursi itu sebelumnya kan banyak begitu dengan berbagai macam cara. Bahkan bisa kombinasi antara ain ya sihir juga, ya ruangan yang dia ruangan kantornya itu udah dipasangin macam-macam sebelum dia menjabat di situ, macam-macam ya, begitulah. Baik, Nah, yang ketiga baik. terkait dengan kebencian ini, tentu kita harus bedakan ya. Kita eh, memusuhi dan membenci musuh-musuh Allah, musuh agama itu wajib begitu. Kalau nggak ada permusuhan dengan itu, malah akan dipertanyakan sikap loyalitas keagamaan kita. Yang ini adalah ini ibadah dan memang harus begitu. Dengan bersamanya, dengan sikap kita seperti itu, akhirnya para aparatur Allah, ya, para tentara Allah yang mendukung agama ini juga akan membersamai kita. Ya beda ya dengan kebencian yang kita maksudkan dalam peristiwa sehari-hari, interaksi sosial dan seterusnya. Ya kalau sudah kaitan dengan agama nih beda. Tapi Nanti juga buka, tapi bukan dalam bentuk ain, Sat ya. ya beda 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 ya. nanti. Beda. Tidak bisa ya. Dan Baik, bahwa Sat. efeknya itu dari kekuatan iman ya kekuatan iman yang meluncur begitu ya, yang menekan Ya. mereka, melemahkan mereka begitu. Baik, ini Tinggal ada baik. satu lagi, Sat. Resen nih. Ya, kita batasi ya. Karena waktu juga sudah beranjak siang. Satu lagi dari Ibu Juliati, Jakarta Barat, Ibu ya. Ya, monggo Bu, Iya, satu pertanyaan aja Bu ya. iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum Um, warahmatullahi. warahmatullahi. mau bertanya, ini Ustaz, apakah benar kalau kita habis melayat itu, kan kita habis mendoakan jenazah, melihat wajahnya kan, kita habis pulang dari melayat atau dari kuburan atau ini, kita harus mandi gitu, biar nggak terkena ain. Dan satu lagi ya Ustaz ya, mau nanya juga, apakah foto-foto yang misalnya ada terpajang di media sosial si yang sudah meninggal itu baiknya gimana dihapus-hapus apa gimana ya Ustadz ya? Itu aja. Ya, Iya, baik ya. terima kasih Bu. Terima Ya, kasih ya langsung Ustaz. Ustadz ya. Ya. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi kalau untuk habis melayat yang yang bukan kebagian amanah memandikan nggak perlu mandi. Hmm. Yang tidak menurunkan jenazah ke kubur nggak perlu wudhu kan begitu sunahnya Hmm. ya. Ya, ya. Tapi kalau mau mandi ya boleh aja gitu kan. Apalagi Hmm. lagi gerah kan panas kan gitu ya. Untuk bersih-bersih nggak apa-apa. Tetapi itu bukan satu anjuran khusus yang apalagi dihubungkan dengan ain begitu ya. Jadi orang yang memandikan jenazah dia disunahkan mandi. Ini Hmm. juga nggak ada kaitannya dengan ain secara khusus. Terus mandinya pakai mandi bekasnya air jenazah kan enggak gitu kan. Ya, Apalagi kalau ya. memandikan kan ruangannya tertutup hanya orang-orang itu saja yang dapat amanah gitu kan Ya. untuk berinteraksi langsung dengan jenazah. Jadi Nah, cukup. itu nggak ada kaitannya Bu ya. Jadi bukan terkait dengan efek dampak ain dan sejenisnya.
Nah, itu yang kedua, yang tadi apa? Foto, foto, Foto. Ustaz. Media sosial. Ya, saya sebetulnya begitu nyebut foto, jadi harus ada yang harus saya ingatkan juga untuk medsos. Ini yang terkait dengan yang bukan meninggal ya. Ya, kita juga harus super hati-hati memajang eh, kegiatan atau foto diri kita, karena sekian banyak yang melihat, bermacam-macam pihak gitu kan, dan kepentingannya bermacam-macam dengan kita. Pengalamannya bersama-sama kita juga ada yang penasaran, ada yang udah pernah merasa kecewa, ada yang kagum, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, kalau nggak bisa terelakkan harus pasang upload gambar diri kita, usahakan ya ya ada kalimat yang mengingatkan lah untuk keberkahan acara ini, maka misalnya begitu kan, secara nggak langsung pun ya akhirnya juga eh, flyer itu sudah mengingatkan seperti itu. Atau pada saat mohon doa, keponakan kami lahir atau kami dapat keluarga baru, ada bayi yang diposting begitu kan, di fotonya diposting di medsos. Wah, ini rawan sekali kan. Nah, perlu sebelum diposting diedit dulu, dikasih teks doa berkahnya, atau langsung ditulis dengan kalau mau Arab boleh doanya, tapi anjuran saya ditulis Latinnya juga, supaya orang yang nggak begitu pandai membaca bahasa Arabnya ikut membaca teks Latinnya dan artinya, sehingga selain terproteksi dengan perlindungan doa keberkahan, akhirnya juga bahkan alhamdulillah dapat guyuran doa berkah dari siapapun yang melihat foto tersebut. Nah, untuk yang sudah meninggal nggak ada masalah. Cuma memang dibatasi saja sebaiknya karena dia sudah tidak beraktivitas. Tapi kalau itu adalah aktivitas-aktivitas positifnya, kebaikannya di masyarakat yang berpotensi menjadi amal jariah yang bersangkutan orang yang sudah wafat, mempublikasikannya dengan cara yang bagus, ini adalah salah satu kiat untuk menderaskan arus jariah ke yang bersangkutan. Diingatkan, jadi publik itu diingatkan bahwasanya Bapak inilah yang dulu merintis perbaikan jalan di sini, dulu eh, parah banget gitu kan, diceritain kisahnya, kalau perlu ada dokumen-dokumen yang lainnya, foto-fotonya sebelumnya. Nah, ketika beliau mengawali, akhirnya masyarakat berduyun-duyun ikut membantu. Tapi sebetulnya kita harus akui Bapak inilah yang mempelopori, semoga amal jariah untuk beliau mengalir terus sepanjang orang yang melalui jalan ini. Nah, itu malah perlu didokumentasikan, perlu diupload terus begitu. Jadi dipilah-pilih, jadi nggak mutlak yang udah meninggal dihapus semuanya. Sayang-sayang kalau ada kebaikan yang terekam, yang terpublikasi, dan itu bisa menjadi jalan pintu amal jariah yang bersangkutan, justru malah kita jadiin lebih bagus lagi cara menampilkannya gitu ya. Ya. Allah alam. Mungkin sebaliknya juga Ustaz ya. Kalau untuk menjadikan itu dosa jariah sebaiknya dihapus Ustaz ya. Ya, ya begitu. Keburukan-keburukan. Baik, Masya Allah. Kita sudah ada di penghujung acara ini Ustaz, tanpa sadar ya. Dari pagi kita sudah berinteraksi. Alhamdulillah, Masya Allah, materi pagi ini banyak memberikan pencerahan buat kita semua ya terkait dengan tentang ain, karena kita mau nggak mau emang berdampingan ya Ustaz ya, kehidupan kita dengan hal-hal goib gitu ya, karena Allah sudah gariskan seperti itu. Eh, Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bisa jumpa lagi Ustaz di waktu-waktu yang akan datang ya, Insya dengan Allah. upgrading virtual seperti ini atau nanti ada upgrading offline. Nah, Bapak Ibu bisa tetap pantau kami ya. Bapak Ibu tetap bisa ikut perkembangan IPTNI, Ikatan Praktisi Tib Nabawi Indonesia, program-programnya bisa ikut di sosial medianya ya. Pak Ade bisa disampaikan nanti untuk sosial media kita kepada Bapak Ibu semua biar informasi kita sampai ke teman-teman, ke Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC Pak Sugeng. Tafadhol. Salam. Baik, Alhamdulillah
Terima kasih untuk gurunda kita ya, Ustadz Ki Haji Riyad Rosyadi, yang Masya Allah materinya emang mengena banget Ustadz ke seharian kita ya, banyak kasus di masyarakat, di keluarga kita ya. Jadi bagaimana eh, menanganinya, bagaimana untuk mengobatinya seperti itu Ustaz. Eh izin teman-teman peserta Zoom untuk link absensinya dan link kuesionernya ya diisi nanti. Jadi untuk link kuesioner itu nanti dari kami dari IPTNI nanti menampung saran dari teman-teman materi apa yang akan kami hanturkan, kami bawakan, kemudian pematerinya siapa seperti itu. Jadi nanti kita pilih-pilih, kemudian mana yang lebih baik dari sisi tema, sisi pemateri seperti itu. Baik, izin terakhir Pak Dimas mau ada yang disampaikan untuk sosial media? Ya aja bang. Ya, Lanjut lanjut lanjut. lanjut baik. Baik, Bapak Ibu, untuk terakhir kita untuk dokumentasi ya, untuk Foto-foto dokumentasi, dulu. foto-foto, Buka videonya, Bapak Ibu. on-camnya untuk yang Ya, ibu pakai tersenyum yang hijabnya. lebar. Kita hitung, 1, 2, 3, tahan. Iya, Sebentar, senyum yang layar satu, lebar. Smile. tahan. Iya, senyumnya indah-indah semua ini. Layar 2, tahan. 1, 2, 3. Ya, silakan yang belum buka video, dibuka videonya untuk dokumentasi. Masya Allah, 1 Medi. Layar 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, terakhir layar 5. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah untuk sesi foto sudah direkam, sudah kami share di grup ya, grup upgrading. Nanti untuk piagamnya, untuk materinya nanti akan kami share ya, nanti dengan tim Pak Agus Mulyadi nanti untuk menyampaikan nanti. Baik, untuk akhir kalam kita tutup dengan istighfar 3 kali, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa penutup kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Astagfirullahaladzim. Baik, demikian dari kami segenap panitia dari majelis pusat ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya dari teman-teman. eh ya, salam sehat semuanya ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan semuanya. Ustadz Rosyad. Waalaikumsalam. Baik. Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Saya masih di Pondok Kelapa nih kalau mau. Oh, Ya oh, Allah. gak stay.